Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramzi Rehan dengan NIM 44031965532 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan memenuhi tugas dari praktikum jaringan komputer yang ada dalam modul 3, yaitu DHCP server. Di dalam tugasnya kita akan membuat sebuah DHCP server dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dilakukan atau yang sudah tertera di dalam modul 3. Ya, pada dasarnya DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Jadi secara tidak langsung akan ada sebuah server yang akan menentukan klien-kliennya itu nomor IP-nya. Dan secara otomatis semua klien akan diberikan nomor IP address-nya kepada klien-klien tersebut dari DHCP atau servernya nanti. Baik, langsung saja kita akan melakukan tugasnya. Di sini dari tugasnya sendiri kita diberikan satu buah server, lalu satu buah switch, dan 4 buah PC atau klien. Kita langsung saja simulasikan di dalam aplikasi Cisco Packet Tracker. Yang pertama yang kita butuhkan adalah sebuah server. Kita pergi ke M-Device, lalu kita pilih server. Server di sini berfungsi sebagai sumber yang akan memberikan IP address atau DHCP kepada klien-klien yang akan digunakan nanti. Selanjutnya kita membutuhkan sebuah switch. Switch di sini berada di network device, lalu kita pergi ke switch. Kita menggunakan 2960 switch karena kita membutuhkan lebih dari 4 hubungan atau 4 koneksi, dan di sini kita lihat pas internet yang tersedia ada 24 pas internet. Sedangkan untuk switch yang biasa itu hanya terdapat 3-4 pas internet itu sendiri. Dan di sini kita akan membutuhkan 2960 switch. Selanjutnya kita akan menggunakan 4 buah PC sebagai kliennya. Kita atur posisinya sedemikian rupa. Lalu kita gunakan untuk PC 1, lalu untuk PC 2, dan untuk PC yang ketiga atau PC 4. Setelah itu kita koneksikan satu sama lain menggunakan fitur koneksi. Kita koneksikan dari server pusat kepada switch, lalu kita koneksikan PC 0 kepada switch, lalu kita sambungkan kembali PC 1 dan PC 2 hingga PC 3 kita koneksikan. Kenapa kita koneksikan kepada switch terlebih dahulu? Karena switch ini berfungsi sebagai alat transportasi atau alat penukaran data dari server menuju ke PC ataupun dari PC 1 ke PC yang lainnya. Atau juga bisa disebut bahwa switch ini sebagai jembatan untuk mentransfer data dari PC 1 ke PC yang lainnya. Setelah itu kita akan konfigurasi IP hanya untuk di servernya saja, karena kita nanti akan menggunakan DHCP server itu sendiri yang akan membagikan IP address-nya kepada klien-klien atau PC-PC yang terhubung dengan server. Baik, kita konfigurasikan, kita pergi ke desktop, kita menggunakan konfigurasi IP. Kita gunakan di sini 192.168.1.2. Untuk subnet busnya masih sama. Default gateway-nya kita mulai dari 192.168.1.1, sedangkan untuk DNS server itu sendiri kita menggunakan IP address dari server 0 itu sendiri. Jadi kita isi 192.168.1.2. Setelah itu kita kembali ke konfigurasi untuk mengkonfigurasikan bahwa server 0 ini akan kita aktifkan DHCP-nya sebagai pusat yang akan memberikan IP address kepada PC-PC yang terhubung satu sama lain. Kita pergi ke service, lalu kita pilih DHCP.
Lalu kita on kan. Setelah kita on kan, kita masukkan default gateway sesuai dengan data yang tadi sudah kita masukkan, yaitu 192.168.1.1. Untuk DNS servernya kita gunakan 192.168.1.2. Lalu untuk start IP addressnya kita secara acak aja, kita mulai dari 192.168.1.10 saja. Untuk subnet masknya masih sama, dan untuk maksimum number of user atau user yang bisa membagikan atau dibagikan dari server kepada klien untuk IP address-nya sekitar 255 saja. Setelah itu lalu kita save. Nah, di sini secara otomatis settingan untuk server ini sendiri mulai dari default gateway, DNS server, start IP address-nya, sehingga maksimal user yang akan digunakannya hanya bisa mencapai 246. Lalu kita aktifkan DHCP-nya masing-masing klien atau PC dengan cara kita pergi ke desktop, kita ke IP konfigurasi dengan menekan atau memilih DHCP itu sendiri, request IP address dan DHCP request successful. Berarti untuk PC 0 ini dinyatakan sukses untuk mendapatkan DHCP atau IP address dari server 0 dengan IP address 192.168.1.10. Lakukan hal yang sama kepada PC-PC selanjutnya. Kepada PC yang kedua, kita lakukan DHCP request IP dan DHCP request successful. IP address yang diberikan dari server yaitu .11. Lakukan hal yang sama kembali. Kepada PC yang ketiga, kita gunakan DHCP request IP address. DHCP request successful diberikan IP address .12, dan yang terakhir kita konfigurasikan komputer yang keempat dengan DHCP request kembali dan sukses diberikan IP address .13. Setelah itu kita akan simulasikan semuanya apakah berjalan dengan lancar atau tidak, ataukah memang ada hambatan. Kita pergi ke simulation, kita buka untuk statusnya. Di sini kita akan bisa melihat apakah progres, gagal, atau sukses. Lalu kita simulasikan kita mengirim pesan menggunakan @simple PDU. Misalkan kita akan mengirimkan dari PC 0 ke PC 1, lalu kita play. Di sini PC 0 mengirimkan alamat kepada switch terlebih dahulu. Dari switch kita dibagikan dengan hasil hanya satu yang bisa diterima karena kita mengirimkan ke satu PC saja. Kembali ke switch, dari switch lalu akan dikirimkan kembali menuju PC sumbernya yaitu PC 0, dan di situ dinyatakan berhasil karena ada tanda checklist, dan kembali lagi kepada switch. Lalu dari switch akan dikembalikan lagi bahwa itu komunikasinya sudah terbaca, IP address-nya sudah terkonfigurasi kepada PC 1, lalu kembali lagi kepada switch yang akan menjembatani kepada sumbernya kembali kepada PC 0 dan menyatakan tanda checklist yaitu sukses, dan di sini di bawah statusnya yaitu successful. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, bahwa DHCPI server ini dilakukan untuk membagikan konfigurasi IP dari server menuju ke klien-kliennya secara otomatis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.